Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan hasil EAS perancangan 2 dengan judul bangunan berkelanjutan dalam membantu engineer menentukan sisa material konstruksi. Nama saya Ignatius Pono, NPI 1431 900 111. Pendahuluan. Waste konstruksi merupakan material berlebihan yang melebihi persyaratan, baik berupa pekerjaan maupun sebagai bahan bangunan yang tertinggal atau hancur, rusak, sehingga tidak dapat digunakan kembali untuk peruntukannya. Selain efek biaya, sisa bahan bangunan juga mempengaruhi lingkungan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan konstruksi berkelanjutan, desain, pelaksanaan, dan pemeliharaan lingkungan binaan harus memiliki integrasi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Salah satunya adalah pemanfaatan sumber material dan limbah konstruksi. Tujuan pemilihan topik adalah untuk mengetahui jenis dan jumlah sisa bahan bangunan dominan yang dihasilkan dalam proyek konstruksi dan untuk mengetahui dampak sisa bahan bangunan dominan terhadap lingkungan. Pembahasan. Menurut Askar saya 2004, konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah berkelanjutan sustainable sendiri baru muncul sejak beberapa dekade yang lalu. Walaupun perhatian terhadap berkelanjutan sudah mulai sejak Malthus pada tahun 1798. Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sedangkan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berikut ini gambar skema tujuan bangunan berkelanjutan. Yang pertama, tanpa kemiskinan, 2, tanpa kelaparan, 3, kehidupan sehat dan sejahtera, 4, pendidikan berkualitas, 5, kesetaraan gender, 6, air bersih dan sanitasi layak, dan sebagainya. Menurut Sutamiharja 2004, dalam konsep pembangunan berkelanjutan, tabrakan kebijakan yang memungkinkan dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumber daya alam untuk mengurangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan perlu dihindari serta sejauh mungkin dapat berjalan secara berimbang. Pembangunan berkelanjutan juga mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Menurut Wolfram 2018, inisiator isu berkelanjutan di Indonesia diawali oleh berbagai pihak, baik lembaga pemerintah maupun swasta. Sedangkan eksekutor dalam isu berkelanjutan mencakup seluruh kontraktor, konsultan, investor, asuransi, investor, regulator, dan pihak lainnya. Namun demikian, pengetahuan tentang sejauh mana konsep berkelanjutan ini telah dipahami oleh seluruh dalam proyek konstruksi di Indonesia belum terlihat jelas. Kesimpulan, pembangunan berkelanjutan bukanlah suatu konsep yang sederhana, melainkan suatu konsep yang kompleks karena banyak yang harus diperhitungkan dan saling terkait dalam pengoperasiannya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembangunan, penting untuk meningkatkan pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan, terutama bagi para pengambil kebijakan, baik dalam skala makro maupun mikro. Memahami konsep pembangunan berkelanjutan membutuhkan penerapannya memiliki landasan konseptual atau teoritis yang dapat dijadikan acuan dalam arah pembangunan. Maka dalam artikel ini penulis mencoba menggali dan memaparkan berbagai konsep dan mempertimbangkan berkelanjutan aspek membantu mengidentifikasi dan merumuskan strategi yang berbeda menjadi acuan untuk mencapai tujuan pembangunan khususnya di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.